Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah doa kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan baik. Protokol kesehatan tetap kita jaga bersama-sama. Silahkan yang belum memakai masker, boleh memakai masker dengan baik. Yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari kita bersama-sama dengan sungguh-sungguh mata kita boleh tertuju kepada Dia yang adalah Allah, kepala gereja kita, sehingga sungguh-sungguh kita boleh dapat memuliakan, menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Selamat berbakti, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Shalom. Shalom, belum semangat. Puji nama Tuhan, kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita, Bapak Saudara. Saya berikan waktu bagi saudara untuk bersatu dulu. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita angkat pujian kita, Bapak Saudara. Kita berikan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, selalu menyertai hidup kami hingga saat ini. Engkau juga selalu perhatikan hidup kami ya Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Bila ku jatuh, Kau menopangku. Berikan syukur bagi Tuhan. Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Katakan sekali lagi, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh.
kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Katakan sekali, ku berikan syukur bagi-Mu Tuhan. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Bapa untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berkati bagi kami sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami Tuhan. Sehingga saat ini kami boleh ada di tempat kudus-Mu ini Tuhan, untuk dapat mempersembahkan syukur kami yang terbaik ya Tuhan, memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan ucapan syukur kami Tuhan, pilih kerana Engkau layakkan kami Tuhan. Berkati ya Bapa ibadah doa kami pada malam hari ini Tuhan. Urapi, buka mata hati kami, agar ketika firman Tuhan juga ya Bapa berkata di tengah-tengah kami Tuhan, kami juga dapat menerima Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah berkati juga Tuhan dimanapun anak-anak Tuhan berada, baik yang di tempat ini Tuhan, maupun yang berada di rumah, ataupun yang berbaring lemah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menopang mereka, Engkau akan menguatkan mereka, dan Engkau juga memberkati mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, kami menyerahkannya Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Saudara? Amin. Puji nama Tuhan, selagi bagi berdiri Bapak Saudara. Kita akan puji tema kita pada bulan ini. Kita mau katakan, kita mau nyatakan Yesus melalui hidup kita, melalui apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita. Kita katakan, di Dia yang cemara bersama kita hidup yang benar. Kita nyatakan Yesus dalam hidup kita. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupku
kita terbuka. Hidupmu kita terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Kita mau menyatakan Yesus beli hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Bapak Pendeta Irwanto. Kita angkat kembali pujian kita ketika firman Tuhan berkata, tidak mustahil bagi Tuhan dalam hidup kita. Aku yakin saat berfirman Tuhan, kami akan mendapat kemenangan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita akan kembali bawa pujian ini. Aku yakin Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagiku. Jemaat kami bagi berdiri. Bagi berdiri Bapak Saudara. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami berserah sepenuhnya dalam urapan kuasa-Mu, supaya sungguh-sungguh kami boleh memahami dan mengerti maksud yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu ini meneguhkan kami sebagai pribadi-pribadi yang hidup di dalam kehidupan bergereja, sehingga kami mengerti dan kami mengerjakan dan melakukan apa yang Tuhan maksudkan aku dan gereja, di mana menjadi tema di hari ini. Berkata-katalah Tuhan kepada kami siap mendengar. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah penuh dalam urapan kuasa-Mu atas kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur oleh karena kesempatan di minggu yang kedua ini di dalam ibadah doa kita secara khusus, yang dimana Pastor Roni yang seharusnya menyampaikan firman Tuhan selama bulan Oktober ini berkenaan dengan aku dan gereja. Kemarin aku dan firman Tuhan, lalu pada minggu yang akan datang berbicara tentang aku dan keselamatan, dan akhirnya aku dan penjangkauan. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-22. Kita belajar bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, di mana kitab Efesus adalah kitab yang menekankan tentang pengenalan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus, bagaimana mereka semua ditetapkan dan dibangkitkan untuk membangun dirinya di dalam hubungannya dengan Kristus, di mana jemaat yang ada di Efesus diharapkan mampu untuk boleh dapat loyal terhadap gereja yang ada di Efesus, dan tentunya ketika jemaat dan gereja yang ada di Efesus ada dalam satu kesatuan dan keselarasan, seharusnya ini juga menjadi bagian di dalam kehidupan saudara dan saya yang ada di Safari Park Baptist Fellowship, di mana aku dan gereja ini seharusnya menjadi satu kesatuan yang utuh untuk bagaimana kita secara pribadi, saya, saudara, dan gereja dalam kelompok ini mewujudkan visi misi Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, menjadi sebuah perenungan bagi kita. Kita tahu bahwa ketika kita bicara tentang gereja, ada dua makna. Makna yang pertama, gereja itu adalah sebuah gedung, di mana sebuah tempat untuk menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Tetapi yang kedua adalah sekumpulan orang-orang yang percaya sebagai organisme yang hidup, di mana kelompok-kelompok orang yang percaya, setiap orang yang percaya yang ada di dalam kelompok itu bersama-sama menyenangkan hati Tuhan.
Ketika bicara tentang gereja, apa gereja itu secara khusus, secara sederhana dikatakan bahwa gereja adalah persekutuan orang percaya dan telah dibaptiskan. Ini menjadi satu kunci bagi kita bersama-sama sebagai orang baptis, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus menyadari ketika saudara dan saya melihat tentang sebuah gereja, maka gereja adalah sekumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan ada di dalam satu kesatuan di mana mereka dibaptiskan menjadi sebuah lambang persekutuan dengan Kristus. Ini menjadi bagian yang perlu kita renungkan bersama-sama, perlu kita dalami bersama-sama bahwa ketika saudara ada di dalam gereja ini, saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah saudara adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ini adalah pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang sangat dalam ketika saudara mengatakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka seharusnya saudara ada di dalam sebuah gereja. Saudara, ketika bicara tentang gereja adalah eklesia, di dalam bahasa aslinya adalah umat Allah yang dipanggil keluar untuk menjalankan visinya Tuhan. Dari gelap menuju kepada terang, di mana saudara keluar untuk menjadi terang. Artinya orang-orang yang percaya, saudara dan saya ditetapkan, dipanggil untuk menjadi terang bagi Tuhan kita yang ada di dunia ini. Banyak orang-orang yang ada di dalam kegelapan, saudara harus keluar untuk menjadi terang. Ini memberikan sebuah makna bagi kita bersama-sama sesungguhnya. Bahwa saudara dan saya sebagai gereja ada di dalam satu kesatuan. Kalau gereja memiliki mandat Tuhan kita Yesus Kristus untuk boleh bagaimana memberitakan kasih Tuhan, maka saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus seharusnya juga sama dipanggil, ditetapkan untuk menjadi terang. Nah, pertanyaannya saudara, sekarang ketika saudara berkumpul di dalam sebuah kesatuan, persekutuan, apakah saudara menyadari bahwa saudara adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk menjadi terang? Atau saudara sendiri justru masih ada di dalam kegelapan? Mari kita renungkan bersama-sama. Ketika kita bersama-sama melihat Efesus pasal yang kedua, ayat 19 sampai yang ke-22, ini kita bisa merenungkan bersama-sama. Mengapa aku dan gereja? Mengapa saudara dan saya harus terlibat di dalam gereja? Mengapa saudara dan saya dikatakan sebagai gereja? Kita bersama-sama akan melihat ada 3 kebenaran yang saya sampaikan. Yang pertama, gereja adalah saudara dan saya. Gereja adalah kita. Yang kedua, gereja adalah rumah kita. Yang ketiga, gereja adalah rumah Allah. Mari kita bersama-sama melihat secara khusus satu demi satu. Ketika kita bersama-sama merenungkan, saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya, saudara dan saya adalah orang-orang yang dibaptiskan dalam persekutuan dengan Tuhan, maka saudara dan saya harus menyadari bahwa saudara kita semuanya adalah bagian daripada gereja ini. Gereja adalah kita. Ketika kita melihat bersama-sama ayat yang ke-19, dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ketika kita kembali bicara tentang persekutuan adalah orang yang percaya, saudara dan saya adalah orang yang percaya, maka saudara dan saya adalah gereja. Ketika bicara tentang gereja, maka saudara harus melihat bahwa kita bersama-sama bukan lagi orang asing, kita semua bukan lagi pendatang, kita semua bukan orang-orang yang tidak dikenal, tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang dikenal karena saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dikatakan di sini, kamu adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Siapa kawan sewarga dari orang-orang kudus?
kembali, bukan hanya saya, bukan hanya Bu Ir, bukan hanya Nando, bukan hanya Meli, tetapi saudara dan saya. Saudara dan saya ini siapa? Adalah kita semua. Kita semua adalah gereja. Secara pribadi orang yang percaya adalah gereja, maka saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara adalah gereja. Kalau demikian saudara sekalian, mengapa ini menjadi bagian yang sangat penting bahwa ada kesinergisan, ada kesinambungan, ada dalam sebuah lingkaran yang tidak pernah bisa untuk dilepaskan, yang tidak pernah bisa untuk diputuskan lingkaran itu. Karena apa? Karena saudara ada di dalam sebuah lingkaran, yaitu gereja. Jadi saudara sekalian, ketika kita bersama-sama melihat bahwa dikatakan kawan sewarga dari orang-orang kudus, maka orang-orang kudus dikatakan di sini kawan sewarga, anggota keluarga Allah. Siapakah dia? Siapakah kawan sewarga? Siapakah orang-orang kudus? Siapakah anggota keluarga Allah? Adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Dia adalah saudara dan saya. Maka jikalau demikian, sebagai orang-orang yang percaya, saudara harus menyadari bahwa gereja adalah kita. Gereja adalah saudara. Ini adalah bagian yang kebenaran yang pertama. Lalu yang kedua, saudara. Kalau kita bersama-sama kembali melihat yang kedua di dalam ayat yang ke-19. Next. Satu lagi. Nah, saudara, gereja adalah rumah kita. Firman Tuhan mengatakan demikianlah, sekali lagi, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jikalau demikian saudara sekalian, kita sadar, kita tahu anggota keluarga Allah adalah saudara dan saya, gereja adalah kita, anggota keluarga Allah adalah saudara dan saya, anggota keluarga Allah adalah kita, maka kita harus melihat bahwa gereja adalah rumah kita. Ketika kita bersama-sama berbicara tentang eklesia, ketika kita bersama-sama berbicara tentang arti daripada sebuah gereja, bukan hanya sekedar perkumpulan orang-orang yang percaya, tetapi sekali lagi, gereja adalah tempat di mana kita beribadah kepada Tuhan. Gereja adalah saudara, tetapi bagian yang kedua ini, gereja adalah rumah kita. Secara fisik, ketika saudara berkumpul di tempat ini adalah gereja. Yang menjadi pertanyaan, gereja ini gereja siapa? Atau gereja ini miliknya siapa? Kembali bahwa gereja ini adalah rumah kita, berarti milik kita bersama-sama. Jikalau gereja adalah milik kita bersama-sama, dikatakan orang-orang yang berhimpun, orang-orang yang berkumpul bersama-sama di dalam gereja adalah rumah kita bersama. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berkumpul, saudara dan saya adalah orang-orang yang bersama-sama menyembah Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang melayani Tuhan, semuanya ada di dalam rumah kita, yaitu gereja. Jadi tidak bisa tidak, kalau saudara merasa diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka gereja adalah bukan hanya saudara dan saya kita, tetapi gereja adalah rumah kita. Kalau salah satu di antara kita, di mana kita tidak bisa untuk mengerjakan dan melakukan tugas panggilan kita di dalam gereja ini, perlu menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar. Apakah memang benar saudara adalah orang yang berhimpun di tempat ini? Apakah benar saudara adalah orang yang menyatakan bahwa gereja ini adalah rumah saudara? Kalau gereja ini rumah saudara, saudara tahu ya rumah, kalau rumah itu menjadi rumah kita, pasti kita akan rawat.
Mungkin ada ya rumah yang besar, mereka punya pembantu, mereka hanya menyerahkan kepada pembantu dan sebagainya. Tetapi sekali lagi ketika kita bicara tentang gereja, rumah ini adalah rumah kita, gereja ini adalah rumah kita, maka segala sesuatu harus kita kerjakan bersama-sama. Pelayanan kita harus melayani bersama-sama. Ketika kita memuji Tuhan, kita memuji bersama-sama. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan bersama-sama. Ketika ada hal-hal yang terjadi atas gereja ini secara fisik, itu adalah bagian daripada kita bersama-sama. Sebentar lagi, kita akan sedikit membangun gereja ini. Apakah yang bertanggung jawab adalah Taman Safari Indonesia? Iya gitu ya. Kita bersorak-sorai gitu ya. Seharusnya tidak. Karena rumah ini adalah rumah kita, gereja ini adalah rumah kita. Maka semestinya dan seharusnya ketika saudara dan saya ada di dalam gereja ini, saudara harus ikut ambil bagian bersama-sama. Karena ini adalah milik kita. Bukan milik orang lain, tetapi milik orang-orang yang berhimpun, berkumpul bersama-sama. Menjadi satu bagian di dalam persekutuan di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama mengerjakan dan merenungkannya. Saya tidak tahu nanti pada akhirnya sampai berapa jut untuk boleh dapat membongkar ya. Membongkar tempat ini nanti menjadi tempat pertemuan kita. Lalu ke belakang mungkin ada semacam balkonnya supaya ketika tetap ada PSBB kita masih tetap memiliki jarak yang cukup sesuai dengan protokol kesehatan. Tetapi sekali lagi, bagaimana dengan kita? Kalau saudara adalah gereja, maka gereja ini adalah rumah kita, maka saudara dan saya punya tanggung jawab sama-sama untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui gereja ini. Prinsip yang ketiga saudara sekalian. Yang ketiga kita bersama-sama melihat ayat yang ke-20, 21 dan 22. Dikatakan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sekali lagi saudara sekalian, ini bicara pertama kali kita bicara tentang saya, bicara tentang saudara, bicara tentang kita. Kita adalah gereja. Bagian yang kedua bicara tentang gedung gereja di mana kita menyembah Tuhan, di mana menjadi sebuah tempat kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Gereja ini adalah rumah kita. Tetapi bagian yang ketiga kita harus menyadari bersama-sama bahwa gereja adalah rumah Allah. Kita menyadari bahwa ketika kita bicara tentang bait Allah yang ada di tempat ini, kalau kita bicara bersama-sama tentang gedung gereja ini menjadi sarana penyembahan kita kepada Allah, maka gereja ini adalah rumah Allah. Tetapi juga saudara sekalian, kita harus menyadari ketika saudara dan saya dikatakan sebagai gereja, maka saudara dan saya juga dikatakan sebagai rumah Allah. Jadi patut kita merenungkan bersama-sama, kita harus bertanggung jawab atas diri kita dan gereja ini. Supaya apakah benar bahwa SPBF yang ada di tempat ini adalah gereja di mana roh Tuhan mendiami gereja ini. Atau juga kalau saudara dikatakan sebagai gereja, pribadi lepas pribadi saudara, apakah pribadi saudara adalah rumah di mana Tuhan Allah berdiam diri di dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan sekali dikatakan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Sekali lagi saudara sekalian, memang ketika kita bicara dibangun di atas dasar para rasul membangun, para nabi membangun untuk bisa bagaimana Tuhan dimuliakan. Tetapi Yesus Kristus sebagai batu penjuru adalah bagian yang paling penting, prinsip yang utama. Bahwa di saat Yesus Kristus menjadi batu penjuru, maka seharusnya gereja ini adalah gereja yang memuliakan Tuhan. Maka seharusnya kalau saudara dikatakan sebagai gereja, maka hidup saudara adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Apakah sampai hari ini hidup saudara memuliakan Tuhan? Mari kita cermati, kita lihat. Saudara dan saya sebagai gereja yang didiami oleh roh Tuhan, maka dikatakan di dalam Yesus Kristus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Ada sebuah tatanan
ada sebuah ketersusunan yang sangat rapi. Sehingga ketika kita melihat bahwa kita bicara tentang gereja adalah rumah Allah, bagaimana semua elemen-elemen yang ada bisa membawa sebuah dampak untuk Tuhan dimuliakan. Semua elemen yang ada, apakah elemen-elemen yang ada? WL adalah bagian daripada elemen. Singer elemen. Semua yang bicara tentang sound, bukan Sony, sound system adalah elemen. Musik adalah elemen. Ketika saya berbicara di sini ada sebuah elemen, semua ada dalam sebuah elemen, di mana ada tatanan, di mana ada ketersusunan, di mana ada kerapian. Tuhan mau semuanya rapi. Itulah sebabnya semuanya harus menjadi elemen-elemen yang memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan, sekarang ada church leaders. Puji Tuhan kalau sekarang juga ada church workers. Ada pemimpin-pemimpin yang melayani Tuhan. Puji Tuhan kalau saudara dan saya adalah bagian pribadi-pribadi yang ditetapkan oleh Tuhan untuk bisa menjadi susunan-susunan bangunan yang baik, yang akhirnya saudara semua di dalam susunan yang berbeda-beda bentuknya, tetapi saudara bisa memuliakan nama Tuhan. Tetapi hal yang sangat penting saudara sekalian, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Rasanya ini adalah bagian yang penting bagi kita. Kalau hidup saudara sebagai gereja adalah tempat kediaman Allah, maka saudara mau menata diri untuk bagaimana saudara bisa menata dalam sebuah ketersusunan yang rapi, bersama-sama, dalam sebuah kesatuan, dalam perbedaan yang ada di tempat ini. Bagaimana gereja ini, gereja yang keluar untuk menyatakan terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Siapa yang harus keluar? Yang keluar adalah gereja. Siapakah gereja? Kembali, gereja adalah saudara dan saya. Gereja adalah di mana saudara orang-orang yang didiami oleh Tuhan. Tetapi gereja secara fisik adalah rumah kita, di mana kita ada di Safari Park Baptist Fellowship, maka kita harus memiliki keloyalitasan terhadap apapun yang sedang dirindukan supaya gereja ini bertumbuh dan berkembang. Tidak bisa tidak. Saudara dan saya bertanggung jawab karena saudara adalah gereja. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan. Apakah saudara dan saya adalah gereja? Kalau saudara dan saya adalah gereja, maka kita sadar, kita tahu ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita emban. Gereja adalah saudara dan saya, gereja adalah rumah kita, gereja adalah rumah Allah. Maka apa yang harus kita lakukan adalah setiap hal yang ada di dalam hidup kita seharusnya membawa kehidupan yang mengarahkan pandangan kita. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Biarlah itu terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara belum terlibat dengan elemen-elemen yang ada, mari terlibat bersama-sama. Mari bertanggung jawab bersama-sama terhadap apapun yang menjadi tugas kita yang ada di Safari Park Baptist Fellowship. Kalau saudara adalah perkumpulan orang-orang yang percaya, maka saudara adalah gereja. Ketika saudara ada di tempat ini, saudara juga bicara tentang ini adalah rumah kita. Jikalau ini adalah rumah kita, maka mari kita bertanggung jawab bersama-sama. Ada bangku-bangku yang masih kosong, siapakah yang bertanggung jawab? Saudara dan saya. Teman-teman saudara yang ada di sana yang mungkin belum sempat seperti kita hari ini. Siapa yang bertugas? Saudara dan saya. Mari libatkan diri untuk bertanggung jawab bagi pertumbuhan iman kita secara pribadi. Tetapi juga bertanggung jawab untuk bagaimana kita bisa menjadi saksi-saksi yang terbaik melalui gereja kita. Biarlah logo Safari Park Baptist Fellowship sungguh-sungguh boleh terjadi di kaki Gunung Pangrango ini. Ada pengharapan, ada terang yang memancar melalui kehidupan saudara dan saya. Sehingga Tuhan dimuliakan melalui hidup saudara dan saya. Berhati-hati bertindak karena saudara
adalah tempat kediaman Allah. Kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, memberikan kekuatan bagi kami, supaya kami, ketika Engkau membicarakan kepada kami tentang gereja adalah kami, kita, gereja adalah rumah kita, dan gereja adalah rumah Allah, maka kami harus bertanggung jawab terhadap diri saya secara pribadi, diri kami sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana kami adalah gereja, di mana gereja ini adalah rumah kami, dan gereja baik tempat ini bahkan hati kami adalah rumah Allah, maka kami akan mengerjakan visi misi Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada, dan kami bersama-sama dalam kebersamaan dan kebersatuan untuk boleh dapat mewujudkan amanat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mampu untuk boleh dapat menjadi terang. Kami boleh mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang tersusun rapi, bersama-sama mengabdikan hidup, menjadi elemen-elemen yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan melalui gereja ini, yaitu di mana kami menjadi bagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu limpahkan atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapa dimanapun berada. Kita meresponi firman Tuhan yang begitu indah pada malam hari ini. Kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa, ku rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Ajar kami itu lebih dalam untuk mengenal Engkau Tuhan. Kita angkat pujian respon ini ya saudara-saudari. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta layakkan aku. Bapakku pinta layakkan aku. Bawa aku untuk menyembah-Mu Tuhan. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baitmu. Kita bahkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Kita mau katakan, Bapakku rindu menyenangkan Engkau. Bapakku rindu, menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta layakkan Bapakku pinta layakkan aku. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka
syafaat dipimpin oleh Ibu Yani. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam masa-masa pandemik ini. Biarlah Tuhan berkarya di dalamnya. Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan menuntun kami, Tuhan menyelamatkan kami semua rakyat Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberkati presiden kami dengan semua jajaran kementerian, aparat semua di dalam penyertaan Tuhan. Semua dapat melaksanakan tugas dengan hikmat dari Tuhan. Diberi kemampuan negara kami mendapat keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik, Tuhan maha baik. Tuhan, kami berdoa untuk GGBI, Gabungan Gereja Baptis Indonesia secara nasional. Tuhan, berkatilah kami sebagai tubuh Kristus dapat mengabarkan Injil dengan baik, dipakai oleh Tuhan, menjadi terangnya Tuhan, memberkati seluruh anak-anak Tuhan untuk memuliakan Tuhan, memberi kami keselamatan menuju kehidupan yang kekal bersama Bapa di sorga. Tuhan, kami berdoa untuk Taman Safari 1, Taman Safari 2, Taman Safari 3, dan juga Batang. Tuhan berkarya di dalamnya, banyak orang yang mencari pekerjaan di dalamnya bersama hewan-hewan. Biarlah Tuhan memelihara kami semua mendapat keselamatan dari Tuhan. Masa-masa pandemik semua dapat dilewati dengan baik, selamat Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami dalam kesatuan komunitas kami. JBC Pulau Mas, TLCC yang di Bintaro, di Jonggol, Kelapa Gading, Gondang Dia, Bangka, Talu Surua, Tegal, semua di dalam pemeliharaan dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan untuk memuliakan. Tuhan selalu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk SPBF Safari Park Baptist Fellowship yang bertempat di sini. Kiranya Tuhan, Roh Kudus ada di tempat ini. Tuhan berkarya, Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang ada di sini, memakai kami semua sebagai alat Tuhan, memancarkan cahayanya di pegunungan ini, di desa ini, memancarkan kasih karunia Tuhan di seluruh Indonesia dan di dunia. Tuhan, di dalam jemaat yang banyak pergumulan pribadi, Tuhan sertai dapat memberi jalan keluar di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa penutup, kiranya Tuhan berserta di dalam jemaat ini. Tuhan memberkati kami semua dapat mengikuti ibadah ini, baik yang ada di tempat maupun di dalam online, YouTube, dan Instagram. Kiranya Tuhan menyertai, dapat mendapatkan pesan dari Tuhan, dan dapat rindu kembali lagi untuk beribadah dan selalu dekat pada Tuhan, menempel pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah semua pulang dengan selamat di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa-doa kami. Amin.